Halo agen-agen semua, apa kabar? Kalau tidur miring masih ngiler apa enggak? Kalau masih, sebaiknya jangan kemana-mana. Soalnya berdasarkan penerawangan gua, tidur ngiler bisa disembuhkan dengan menonton video ini sampai habis. Hui! Katanya sih film yang bakal gue bawakan kali ini diangkat dari sebuah kejadian nyata, berkisah tentang seorang detektif Korea yang menyelidiki beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Uniknya, psikopat itulah yang mengakui kejahatannya sendiri kepada sang detektif. Menarik kan? Film ini berjudul Dark Figure of Crime, diganjar skor IMDb sebesar 6,7. Lumayan tinggi juga ya. Oke, biar tidak kebanyakan spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke dalam filmnya. Matahari bersinar begitu cerah saat Kim Hyung Min mendapat telepon ketika ia menaiki bagikar bersama keluarganya. Detektif yang bertugas di Kesatuan Anti Narkoba itu punya hobi main golf. Orang di seberang mengaku bernama Kang Tae-oh dan menelpon dari penjara. Hyung Min mengingat bahwa 3 bulan yang lalu ia pernah bertemu dengan seorang pria bernama Kang Tae-oh di sebuah rumah makan kecil di tengah pasar tradisional. Lelaki itu diperkenalkan oleh Jung Bong, informannya. Hyung Min tertarik kepada Kang Tae-oh karena pria itu mengakui pernah diminta seseorang untuk membuang kantong hitam berisi mayat. Kang Tae-oh ini agak mata duitan orangnya. Ia meminta imbalan besar untuk informasi yang akan ia berikan. Peristiwa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak terduga. 작년부터 쫓아다니시고 허수진이라고. Karena lelaki itu telah diadili, awalnya Kim Hyung Min tidak tertarik melanjutkan percakapan dengan Kang Tae-oh. Akan tetapi, setelah pria itu mengatakan bahwa ia telah membunuh 7 orang, Hyung Min langsung berubah pikiran. Kang Tae-oh menambahkan bahwa ia telah menceritakan kejahatannya kepada para polisi yang menangkapnya, tetapi pernyataannya tidak dihiraukan. Akhirnya, karena rasa penasaran, Hyung Min memutuskan menemui Kang Tae-oh di penjara. Kesan pertama yang didapatkan oleh Kim Hyung Min saat di penjara adalah Kang Tae-oh itu lelaki yang sangat percaya diri. Kang Tae-oh mengatakan bahwa para polisi yang menangkapnya memalsukan barang bukti agar bisa menjeratnya. Hyung Min tidak langsung percaya pada pengakuan itu. Dan untuk meyakinkan Hyung Min, Kang Tae-oh membuat sebuah peta dan catatan. Ia mengatakan bahwa bila Kim Hyung Min pergi menggunakan peta tersebut, ia akan menemukan barang bukti sebenarnya, yaitu pakaian korban yang bernama Sojin dan tali yang digunakan untuk mengikatnya. Karena Hyung Min sangat penasaran, keesokan harinya ia pergi ke Taman Daesin. Ia mencari sebuah kandang burung di dekat fasilitas olahraga. Setelah berputar-putar sampai capek, akhirnya Hyung Min menemukannya. Dengan menggunakan setake kayu kering, Hyung Min membuka kandang burung dan ia benar-benar menemukan baju wanita dan sebuah tali. Karena Hyung Min adalah polisi yang idealis, ia membuka kembali kasus tersebut meskipun akibatnya hakim mengurangi masa tahanan Tae-oh dan ia juga dimusuhi oleh rekan-rekan sejawatnya. Lalu setelah itu Hyung Min kembali menemui Kang Tae-oh di penjara. Hyung Min menanyakan tentang 7 pembunuhan yang diakui oleh Kang Tae-oh. Lalu dengan ringan pria itu menuliskan 7 pembunuhan yang dilakukannya itu. Pembunuhan pertamanya dilakukan pada pria berumur 50 tahun saat ia masih remaja. Ia juga menuliskan pembunuhan yang dilakukannya pada penumpang taksi saat bekerja sebagai sopir. Selebihnya, Kang Tae-oh mengatakan jika Kim Hyung Min ingin mendapatkan lebih banyak informasi, ia harus mencari tahu sendiri. Pria itu juga meminta sebuah kacamata dan beberapa pakaian dalam sebagai imbalan. Sebenarnya Hyung Min sebentar lagi akan dipromosikan. Kasus Kang Tae-oh bukan wewenangnya karena ia adalah detektif yang bertugas di divisi obat-obatan terlarang. Akan tapi entah kenapa Kim Hyung Min memilih untuk pindah ke divisi kriminal. Hyung Min memulai penyelidikannya dengan mendatangi alamat lama dari Tae-oh dan juga sekolahnya. Ia mewawancarai tetangga dan juga wali kelas dari Kang Tae-oh serta kakak perempuannya yang masih hidup. Sang detektif mendapatkan informasi bahwa ibu Kang Tae-oh telah meninggal. Tae-oh adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak perempuannya yang pertama mati bunuh diri. Tae-oh berhenti sekolah setelah ibunya meninggal. Wali kelas Tae-oh mengatakan kalau Tae-oh adalah murid yang cukup cerdas. Ayah Tae-oh suka bermabuk-mabukan dan juga memukuli orang.
Tae-oh dan kakak perempuannya sering sekali dipukul. Pada akhirnya Hyung Min membawa kacamata dan pakaian dalam untuk lelaki tersebut seperti yang ia minta. Ia juga mengatakan bahwa telah mengirimkan uang ke dalam rekening Kang Tae-oh. Imbalan tersebut dibalas oleh Tae-oh dengan membuat peta dan catatan mengenai mayat yang ia kubur di sebuah desa bernama Desa Yongguk di daerah Gadalma. Mayat itu ia kubur di sebuah pemakaman yang terdapat patung singa di atasnya. Hyung Min yang penasaran bertanya, "Kenapa sih Kang Tae-oh mengakui seluruh pembunuhan yang dilakukannya?" Tae-oh menjawab, 깜빵을 살기 싫으니까. dengan berbekal peta dari Kang Tae-oh, Hyung Min pergi ke daerah Gadalma. Ia tidak menyangka akan benar-benar menemukan pemakaman yang seperti digambarkan oleh Tae-oh. Psikopat itu benar-benar punya ingatan yang sangat baik. Hyung Min melanjutkan penyelidikan ke perusahaan taksi tempat Kang Tae-oh dulu bekerja. Supervisor Tae-oh mengatakan bahwa pada festival musim gugur tahun 2008, Tae-oh membawa kabur mobil dan menghilang. Lalu Hyung Min menelusuri trayek taksi dari Kang Tae-oh dan mencocokkannya dengan laporan orang hilang pada bulan September tahun 2008 di daerah tersebut. Penelusurannya memunculkan sebuah nama, yaitu seorang gadis bernama Oh Ji-hye. Oh Ji-hye adalah seorang pegawai karaoke yang dilaporkan menghilang pada tanggal 12 September 2008. Gadis itu tinggal bersama neneknya. Dalam kilas balik diceritakan bahwa suatu malam Ji-hye keluar dari karaoke lalu naik ke dalam taksi Kang Tae-oh. Dalam perjalanan, nenek Ji-hye menelpon. Ia menanyakan keberadaan Ji-hye. Kok Ji-hye belum pulang, padahal sudah larut malam? Ji-hye menjawab bahwa pembeli di toko pakaiannya sedang sangat ramai. Mendengar kebohongan dari Ji-hye, Kang Tae-oh memberikan komentar. Komentar sarkas dari Kang Tae-oh membuat Ji-hye yang sedang mabuk menjadi berang dan ia langsung mengata-ngatai Kang Tae-oh. Tentu saja perlakuan gadis malang itu membuat Kang Tae-oh langsung naik pitam. Lalu ia membawa Ji-hye ke daerah yang sepi di pinggir sebuah sungai. Lalu pada akhirnya Ji-hye tidak pernah kembali. Singkat cerita, Hyung Min berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk menggeledah kuburan di Gadalma. Ia membawa sekompi pasukan. Tempat itu adalah kuburan sebuah keluarga, di mana pada saat itu keluarga pemilik kuburan berencana memindahkan kuburan nenek moyang mereka. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil dan juga agak sedikit malu sama keluarga pemilik kuburan, Kepala Polisi Divisi Kriminal memerintahkan penghentian pencarian. Ia kemudian menyuruh pasukannya untuk kembali. Sedangkan Hyung Min belum putus asa. Ia masih terus berusaha mencari jenazah tersebut. Untunglah seorang detektif bernama Detektif Jo mau menemaninya. Setelah lama mencari, dibantu seorang sopir eskavator, akhirnya Stop! Hyung Min menemui jaksa So Min. Ia adalah jaksa yang menuntut Kang Tae-oh pada kasus pembunuhan So Jin. Alhasil, Kang Tae-oh dipindahkan ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jaksa So Min ikut memantau di sana. Hyung Min menunjukkan foto Ji-hye. Ia juga mengingatkan Kang Tae-oh mengenai peta yang pernah dibuatnya. Hyung Min mengira bahwa jasad Ji-hye lah yang ditemukan berdasarkan peta tersebut. Namun, Kang Tae-oh menyangkal semuanya. Bahkan ia mengatakan, 아이 씨발! 그거야 행님이 수작했을 거 아니야! pada akhirnya, kasus tersebut tidak bisa diteruskan. Di tengah keputusasaannya, Hyung Min menemui seorang mantan polisi bernama Song Kyung-soo. Sekarang ia bertugas sebagai pengawas parkiran. Dulu ia pernah menangani kasus pembunuhan yang membuatnya tenggelam dalam perburuan sehingga membuat istrinya menggugat cerai. Kong-soo memperingatkan Hyung Min bahwa apa yang terjadi pada dirinya bisa juga terjadi pada Hyung Min. Namun, Hyung Min mengatakan beberapa tahun lalu istrinya telah meninggal dalam kecelakaan, sehingga ia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Hyung Min mendapatkan gambaran apa sebenarnya niat dari Kang Tae-oh. Psikopat itu berencana untuk menggunakan Hyung Min agar bisa lolos dari penjara. Ia akan memberikan kasus-kasus lain pada Hyung Min yang nantinya akan menunjukkan kalau ia tidak bersalah. Karena sebelumnya para polisi pernah memalsukan barang bukti, Tae-oh melalui pengacaranya ingin mengajukan peninjauan kembali. Kemungkinan hakim bisa saja membelanya jika sang hakim merasa Kang Tae-oh adalah korban dari ketidakprofesionalan polisi dalam mengungkapkan kasus.
Bersama Jo, Hyung Min mendiskusikan 7 kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Tae-oh. Mereka memutuskan menyelidiki kasus pembunuhan jalanan yang menewaskan seorang pria berusia 30 tahun. Pria itu ditikam dengan pisau lalu mayatnya dibakar. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, Hyung Min datang ke penjara bersama Jo. Kali ini mereka merekam pengakuan Kang Tae-oh. Dengan berapi-api, Tae-oh menceritakan bagaimana ia membunuh korbannya. Tae-oh memang pintar. Ia tahu bahwa pengakuannya saja tidak akan membuatnya diadili. Hyung Min harus menemukan bukti langsung untuk menjerat lelaki itu. Mula-mula Jo dan Hyung Min mencari tahu siapa korban dari Tae-oh. Mereka menelusuri berkas pembunuhan di jalanan yang belum selesai dengan korban seorang laki-laki. Akhirnya setelah melakukan penelusuran dokumen yang melelahkan, mereka menemukan dokumen yang tepat. Korban dari Kang Tae-oh bernama Hwang Chil-kyu. Pria itu ditemukan tewas pada tanggal 12 November 2012 di bawah tangga sebuah bangunan dengan luka tusukan di leher dan tusukan di rusuk. Untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Hwang Chil-kyu, Hyung Min membutuhkan pengakuan resmi dari Kang Tae-oh. Dengan sedikit berstrategi, Hyung Min memancing emosi Kang Tae-oh. Sang polisi mengunjungi Tae-oh di penjara, lalu mengatakan kalau ia hanyalah seorang pengangguran menyedihkan. Ia tidak memiliki siapa-siapa karena tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Hyung Min juga mengatakan kalau ia hanya berani melukai perempuan. Kemudian, Hyung Min sengaja menghindari Kang Tae-oh. Ia tidak lagi pergi ke penjara untuk menemuinya. Pada akhirnya Tae-oh galau. Ia lalu meminta bertemu dengan Kim Hyung Min. Tae-oh mengakui bahwa ia pernah bertemu dengan Hwang Chil-kyu saat pulang dari bar pada dini hari pukul 5. Namun saat Hyung Min mengorek keterangan lebih lanjut tentang alat pembunuhan dan bukti-bukti lainnya, Tae-oh langsung menyadari jebakan dari Hyung Min. Ia tidak melanjutkan memberikan keterangan. Kunci dari pembunuhan tersebut adalah gagang pisau yang dibuang oleh Kang Tae-oh ke laut. Lalu dengan kemungkinan yang sangat kecil, Hyung Min mencari gagang tersebut. Tentu saja tidak akan pernah berhasil karena mencari benda sebesar 8 cm di dasar laut bukan pekerjaan yang bisa dilakukan. Jo berhasil menemukan pemilik bar tempat Kang Tae-oh minum-minum pada malam kejadian. Perempuan itu ternyata masih mengenali Tae-oh dengan sangat baik. Ia juga mengingat jaket yang digunakan pria itu pada malam tersebut. Hyung Min mengingat bahwa Tae-oh pernah mengatakan bahwa jaketnya terbakar saat ia berusaha menutupi jejaknya dengan membakar korban di bawah tangga. Berdasarkan keterangan dari pemilik penginapan di mana Kang Tae-oh tinggal, Hyung Min berasumsi ia meninggalkan jaketnya di sebuah laundry tanpa mengambilnya. Dengan pertimbangan tersebut, Hyung Min dan polisi Jo menelusuri seluruh tempat laundry. Dan pada akhirnya, mereka menemukan jaket tersebut. Hyung Min lalu membawa seluruh bukti yang dimilikinya kepada So Min. Menurut sang jaksa, bukti-bukti tersebut belum cukup. Tetapi Hyung Min tidak menyerah. Ia lalu mengusulkan untuk melakukan reka ulang demi mendapatkan bukti langsung yang mungkin muncul saat reka ulang terjadi. Menurut Hyung Min, mereka harus berusaha agar psikopat tersebut tidak pernah keluar dari penjara. Pada akhirnya, Hyung Min meminta Kang Tae-oh untuk melakukan rekonstruksi. Tae-oh hanya mau melakukannya dengan beberapa syarat. Ia meminta uang muka 5 juta won, biaya hidup 2 juta won setiap bulan. Dan ia meminta Hyung Min untuk mengunjunginya 2 kali setiap bulan. Pria itu sangat yakin kalau Hyung Min tidak akan mendapatkan bukti apapun. Namun entah kenapa, Hyung Min menyanggupi semua syarat tersebut dan membuat surat jaminan. Rekonstruksi akhirnya dilakukan. Pada saat persidangan, saksi pertama si pemilik bar memberikan kesaksian yang baik. Akan tetapi, saksi kedua si pemilik laundry dengan ketakutan mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin dengan pria yang ditemuinya dahulu. Lalu pengacara Kang Tae-oh melancarkan aksinya. Pria itu menyudutkan Hyung Min karena memberikan uang dan beberapa hadiah kepada Tae-oh. Bahkan dengan licik ia mengungkit kematian istri Hyung Min. Ia mengatakan bahwa Hyung Min dendam karena kematian istrinya sehingga ia melakukan semua hal ini. Kang Tae-oh juga memberikan kesaksian yang bertolak belakang dengan semua pengakuan yang pernah ia buat.
Atas dasar hal tersebut, hakim membebaskan Kang Tae-oh dari dakwaan pembunuhan Chil-kyu. Kegagalan Hyung Min menjerat Kang Tae-oh berbuntut panjang. Polisi tersebut dimutasi ke Polsek Namdopong. Ketika Hyung Min sedang membereskan barang-barangnya, termasuk sedang melihat kembali foto kerangka yang ia dapatkan di Gadalma, ia mendapatkan sebuah petunjuk. Mayat yang dikuburkan oleh Kang Tae-oh di Gadalma adalah mayat wanita yang menggunakan kontrasepsi. Lalu Hyung Min melakukan pencarian berdasarkan data perempuan yang pernah melakukan operasi untuk pemasangan kontrasepsi sejak tahun 2005. Pencarian Hyung Min memunculkan sebuah nama, yaitu Park Mi-young. Mi-young adalah perempuan berusia 39 tahun yang dilaporkan hilang pada tanggal 29 Agustus 2006. Jo kembali membantu Hyung Min dengan mengunjungi rumah sakit untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian mereka melakukan penelusuran panggilan telepon. Diketahui bahwa nomor telepon atas nama Kong Soja, yaitu kakak dari Kang Tae-oh, terus-menerus melakukan panggilan ke nomor Mi-young. Panggilan itu berhenti setelah Mi-young menghilang. Investigasi Hyung Min sampai pada seorang pria bernama Kim Ok-chul. Pria itulah yang memberikan keterangan yang jelas hubungan antara Mi-young dan Tae-oh. Mereka berdua ternyata adalah sepasang kekasih. Saksi lain menegaskan bahwa sebagai sepasang kekasih, Mi-young dan Kang Tae-oh sering bertengkar. Saksi itu jugalah yang melaporkan hilangnya Mi-young. Mi-young adalah seorang janda yang berasal dari Daegu. Setelah bercerai, ia pindah ke Busan. Ia ingin kembali ke daerah asalnya karena merasa anaknya sudah remaja. Mi-young meminta mereka sebaiknya mengakhiri hubungan. Dan sangat disayangkan, ia kehilangan nyawanya akibat permintaan tersebut. Tae-oh yang marah pada saat itu memutilasi tubuh Mi-young menjadi 7 bagian, lalu membuang bagian-bagiannya di banyak tempat. Salah satunya adalah di Gadalma. Hyung Min juga menelusuri kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Tae-oh. Ia kembali datang mencari kakak Kang Tae-oh. Awalnya perempuan itu enggan untuk membuka suara. Namun setelah Hyung Min mengatakan bahwa kasus hilangnya ayah Kang Tae-oh sudah lewat batas waktu untuk diungkap kembali, dan juga ia mengatakan bahwa ia datang bukan untuk menangkapnya, kakak perempuan Tae-oh akhirnya berbicara. Wanita itu kemudian bercerita, dulu saat ia pulang sekolah, ia melihat Kang Tae-oh bersimbah darah. Lalu ia bertanya, kemana ayah mereka? Tae-oh menjawab, ayah mereka pergi naik kapal. Pada saat itu, wanita itu sangat ketakutan, sehingga ia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Hingga saat ini, Hyung Min kembali mendatangi Tae-oh di penjara. Di depan Tae-oh ia mengatakan bahwa mayat yang dikuburkan Tae-oh di Gadalma adalah mayat Park Mi-young. Wajah Tae-oh langsung berubah. Ia terus mengatakan bahwa semua yang dibicarakan oleh Hyung Min adalah omong kosong. Apalagi setelah Hyung Min mengungkit pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Tae-oh pada ayahnya. Akhirnya berdasarkan bukti-bukti baru yang ditemukan Hyung Min, Kang Tae-oh kembali disidangkan dengan dakwaan telah membunuh Mi-young. Anak dari Mi-young yang sudah dewasa dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi. Dan dengan terang benderang ia mengatakan bahwa Tae-oh adalah orang terakhir yang bersama ibunya sebelum ibunya menghilang. Dan pada akhirnya berdasarkan semua bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, hakim menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Tae-oh. Dan cerita pun tamat. Sebagai informasi, detektif Hyung Min ini cuma nama samaran ya, bukan nama sebenarnya dari detektif yang diperankan. Hingga saat film ini dibuat pada tahun 2017 masih menyelidiki di mana sisa-sisa mayat korban dari Tae-oh. Sangat berdedikasi sekali ya. Beda banget sama gua yang bentaran doang udah males. Males. Kayak gitu. Oke, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk subscribe. Oke? Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.